Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, lanjut ke video selanjutnya, yaitu cara mengetahui wadah food grade dan non food grade. Yang sebelumnya yaitu kan ada kode-kodenya tuh. Nah, kalau sekarang kita pengen tahu nih, kode-kode mana aja sih yang masuk wadah food grade dan non food grade. Nah, sebelumnya kalau non wadah food grade itu yaitu wadah yang bisa digunakan untuk makanan. Kalau non food grade berarti tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai penyimpan makanan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini ada beberapa logo yang tadi, maaf. Nah, ada beberapa logo yang tadi kita sudah bahas. Ini ada PETE, ada HDPE, ada LDPE, ada PP. Kalau yang ini satu kali pakai, kalau yang ini bisa berkali-kali, ini juga bisa berkali-kali. Kalau yang ini untuk apa tadi? Untuk PVC, kayak pipa air. Terus kayak ini nomor 6 ini tadi kayak apa ya, styrofoam dan lain sebagainya. Kalau yang older ini juga ada ABS dan lain sebagainya. Nah, uh, untuk pengelompokan ini kenapa sih alasannya, dilihat dari mana sih pengelompokan ini? Nah, pengelompokan ini biasanya dilihat dari struktur atau bahan yang digunakan untuk membuat plastik itu sendiri. Jadi kalau misalkan nih ada food grade, berarti dia itu emang aman untuk bahan makanan. Kalau yang ini emang maksudnya bahan kimianya itu udah nggak aman kalau misalkan bersentuhan dengan makanan. Nah, misalkan kita ambil contoh yang nomor 1 ini, dia nggak apa-apa satu kali pakai. Terus kalau misalkan udah 2 kali pakai, berarti udah nggak aman lagi. Berarti dia itu mempunyai unsur senyawa kimia atau bahan bahan pembentukannya itu emang digunakan untuk satu kali. Kalau misalkan dia digunakan lebih dari satu kali, itu ada dampak negatifnya. Misalkan bisa menyebabkan bakteri kalau misalkan nggak dicuci langsung dipakai. Kalaupun dicuci juga dia bahaya, bisa uh, ada unsur plastik ini nantinya akan bermigrasi ke bahan makanan. Jadi lama-kelamaan bisa menyebabkan karsinogenik kayak gitu. Pun juga nomor 2 juga, ini juga satu kali pakai. Nah, kalau misalkan nomor 4 dan 5 ini emang benar-benar food grade, yaitu bisa dipakai beberapa kali dan bisa dicuci juga. Kalau yang ini kan dicuci nanti pasti unsur kimianya nanti akan rontok, terus kemudian unsur kimianya akan menuju ke makanan kita kayak gitu atau minuman kita. Nah, itu yang food grade. Untuk yang non rekomendasi berarti tidak direkomendasikan untuk bahan makanan, itu misalkan PVC, terus PS dan odor. Kalau PVC kan dari pipa, terus kursi outdoor. Kemudian kalau PS ini bukan PS PlayStation ya. Kalau PS ini biasanya lebih ke styrofoam kayak gitu. Sebenarnya kalau kita beli bubur ayam ke emang-emang yang pakai styrofoam, itu lebih amannya sih nggak bawa wadah sendiri yang masuknya ke sini 45. Soalnya apa? Soalnya kalau misalkan dipanaskan seperti tadi, dia akan unsur penyusun plastik ini akan bertransmigrasi ke bahan makanan yang kita pakai. Jadi bisa menyebabkan karsinogenik dan lain sebagainya. Nah, sementara itu dulu. Oh ya, kalau kode-kode ini biasanya sih bisa dilihat di bawah wadah ya. Kayak gitu. Oke, makasih semuanya untuk jadi judulnya food grade dan non food grade, dan dampak-dampaknya sudah selesai. Kalau misalkan ada salah kata atau misalkan ada yang ditanyakan,
tinggal WhatsApp aja. Terima kasih.